kita berharap sampai puncak semua kesederhanaan lah. Baik, Ya, benar, dan benar. itu juga dari umat semua ya. Baik. Dari umat, dan kita akan kembalikan kepada umat. Ada perhatian lah ya dalam bentuk kesehatan ya Baik. bagi umat kita yang di situ. Memang beberapa tempat yang menjadi pilihan kita hasil rapat tempoh hari memang kita putuskan di Lampung karena tahun lalu juga pernah di Jawa Tengah itu. Iya. Sehingga kita berharap kita bergilir. Jadi kita juga akan mengangkat bagaimana Hindu kita, Hindu Nusantara lah di Indonesia begitu. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, kita berjumpa lagi dalam acara Badan Penyiaran Hindu Podcast yang kali ini kita akan mengundang narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu. Baiklah sahabat Baskara, seperti biasa Badan Penyiaran Hindu Pewarta Dhamma Penyejuk Jiwa. Kali ini di sebelah kiri saya sudah ada bapak-bapak yang ganteng. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Izinkan Tiang untuk memperkenalkan di sebelah kiri Tiang yaitu Bapak Marsda TNI Imade Susile Atyana. Lalu juga di sebelah kiri Bapak Imade Susile adalah Kolonel Infanteri Inyoman Sukasana. Om Swastiastu. Baik, kita mengundang beliau ini karena memang adalah rangkaian dari Dharma Santi Nasional yang sebelumnya di podcast sebelumnya kita mengundang Ketua Umum dari Dharma Santi Nasional yaitu Bapak Igede Narayana. Selamat siang Om Swastiastu Bapak. Swastiastu, selamat siang. Baik, kali ini kita ingin bertanya-tanya langsung nih. Karena pastinya umat Hindu di seluruh Indonesia juga penasaran nih. Dengan adanya Dharma Santi Nasional, tepatnya pada tanggal 26 April 2025 nanti di TNI Mabes Cilangkap ya Bapak ya. Nah, ini apa saja sih runutan dari rangkaiannya? Dan kemudian izinkan Tiang juga memperkenalkan di sebelah kiri Tiang ini adalah sumber dari rangkaian acara dan pakarnya, dan juga Bapak adalah dari baksosnya dan juga perlengkapannya. Nanti mungkin bisa dikombinasikan untuk saling cerita. Silakan mungkin dari Bapak Dumun. Om Swastiastu, para pemirsa sekalian. Dalam rangkaian Nyepi Nasional di tahun 2025 ini atau tahun Saka 1947 ini, salah satu kegiatannya adalah Dharma Santi Nasional. Dharma Santi Nasional. Ya, Dharma Santi Nasional ini akan dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap. Dan nanti acaranya tentu saja ada beberapa acara-acara rangkaian itu yang sudah kita kemas, di mana nanti kita berharap semoga Bapak Presiden juga hadir di acara tersebut. Tentu seperti biasa kalau acara-acara itu tentu ada pembukaan dan segala macam. Yang utama nanti adalah bagaimana kita ada kesenian-kesenian yang akan ditampilkan di dalam acara tersebut. Dan kesenian ini tentu saja adalah bahasa bumi lah, bahasa alam gitu yang mungkin bisa diterima oleh siapa saja. Dan di situ nanti akan ada kesenian-kesenian yang kita tampilkan dari seluruh Indonesia. Tentu juga karena kita dengan budaya yang bermacam-macam, jadi nanti akan ada dari Bali tentu, kemudian dari Jawa, dari Sumatera, dan tempat-tempat lain, dari Sulawesi itu. Dan itu nanti kita akan kemas yang memang nih ya sebelum ini kita akan kumpul, kemudian kita akan mengemas apa saja yang akan kita isi. Betul, itu kesenian gitu. Seperti yang kita ketahui kan memang umat Hindu ini kan tidak hanya ada di Bali ya. Betul. Kita di seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang tinggal di luar negeri gitu ya. Jadi sebenarnya kita mengangkat Hindu Nusantara. Betul. Gitu ya Pak ya. Dengan adanya seni tari dan budaya yang nanti Bapak akan angkat, pasti mengundang seniman-seniman yang tentunya ini adalah sebagai mediasi untuk kita sampaikan kepada umat. Betul. Bahwa inilah umat Hindu secara Nusantara. Nah kalau boleh spill sedikit gitu ya, siapa sih yang akan diundang Pak? Ya tentu saja sebenarnya ya umat Hindu yang
yang mempunyai jiwa seni itu banyak sekali. Betul, betul. Ada penyanyi khususnya Ada kan, penyanyi. Dan mudah-mudahan kita akan menampilkan beberapa penyanyi yang pasti pemirsa juga sudah tahu gitu. Baik. Ya salah satunya mudah-mudahan seperti Bapak Dewa Bujana akan mungkin tampil. Ya ada beberapa lah. Jangan semua disebut dulu. Bikin penasaran. Bikin penasaran dulu aja ya. Begitu. Baik, ya. baik. Dan pasti tentu juga banyak pujangga-pujangga yang lain juga nanti kita akan tampilkan. Selain ya berupa bentuk tarian dan segala macam itu. Wow, ya. Oke. Berarti dikemas benar-benar di Betul, Nusantara ya. betul. Nah, sedikit untuk geser nih terkait dengan Baksos dan perlengkapannya gitu ya. Kegiatan Baksos apa yang akan dilakukan dan di mana, Bapak Made? Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih Mbak Ola. Baik. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasanya pada event perayaan Nyepi tahun ini saya diberikan kepercayaan sebagai ketua 3. Ketua 3 ya. Ketua 3 yang membawai koordinasi bakti sosial dan perlengkapan. Baik. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, dalam rangka kegiatan bakti sosial apa saja program yang akan dilaksanakan dapat saya jelaskan di sini. Memang ada beberapa yang akan digelar. Yang pertama seperti Boga Sewanam. Boga Sewanam ini adalah kegiatan bagaimana kita memberikan sedekah ya di situ berupa nasi bok gitu ya. Okay. Seperti tahun lalu yang terlaksanakan kita berbagi di situ, dan kebetulan juga nanti mungkin program bakti sosial Boga Sewanam ini mungkin pas pada saat bulan puasa. Sehingga nanti dalam rangka pembagian nasi bok itu pas bisa banget momennya ya. Pas bisa dinikmati bukan hanya untuk umat Hindu tetapi mungkin rekan kita yang muslim yang sedang merayakan merayakan puasa Ramadan itu. ya. Dan nanti akan digelar juga di beberapa titik di kota-kota besar di seluruh Indonesia secara serentak demikian. Serentak ya. Nah, itu yang pertama Boga Sewanam. Kemudian juga kita akan mengunjungi Panti Jompo. Panti Reda ya. Ya, Panti Jompo di mana Bapak? rencananya di Ciracas. Oh, Ciracas. Jakarta Timur. Oh, oke, baik. Itu yang berikut kita menggelar bakti sosial kesehatan. Kesehatan yang kita rencanakan di Lampung. Ya, nanti dengan harapan bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan warga kita yang di Lampung. Kemudian ada nanti pelayanan kesehatannya dalam artian medical check up, donor darah atau rangkaiannya? Ya, seperti program pemerintah kan ada pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi kita juga bersinergi ya mendukung program pemerintah. Nanti bagaimana kita medical check up secara umum terhadap warga yang ada di Lampung. Baik. Kemudian ada juga donor darah, program donor darah. Ya, donor darah yang kita rencanakan nanti di Puro Rawamangun itu ya. Serta mungkin kurang lebih 250 orang lah. Nah, kemudian ada juga Saka Yoga Festival. Baik. Nanti kita rencanakan akan digelar di Buperta, Cibubur. Rencana berapa orang kalau di Cibubur? Ya, mungkin nanti kurang lebih 1.500 orang. Wow, keren. Biar meriah demikian. Meriah ya. Kira itu. Baik, menarik sekali. Baik, tadi juga disampaikan oleh Pak Made Susila juga bahwa ada mengundang artis-artis, mengundang juga berbagai macam seniman gitu ya untuk merayakan seni tari dan budaya. Sebenarnya Bapak, inti dari acara yang Bapak akan angkat untuk Damasanti Nasional itu apa? Jadi kalau kita melihat tema juga, tema kita Nyepi sekarang adalah Manu Sewano Dewo Sewano. Artinya pelayanan kepada manusia itu juga pelayanan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, kan begitu. Jadi kita juga akan mengangkat bagaimana Hindu kita, Hindu Nusantara lah di Indonesia begitu adalah mengangkat kesenian budaya yang luar biasa. Kita tahu kalau lihat Indonesia itu bahasa 500-an bahasa, budaya juga sekitar di 600 budaya ada di Indonesia, dan itulah yang kita kemas. Ya, kita kemas menjadi sebuah rangkaian cerita nanti. Dan bagaimana juga Hindu itu hadir
oleh beberapa budaya gitu kan. Dengan eksistensinya. Dan eksistensinya yang ada. Nah, itulah bahwa keragaman itu menjadi sebuah kesatuan di Indonesia. Dan kita mudah-mudahan kita bisa kemas. Tentu ada mau kita bikin anti klimaks nanti acaranya atau mau seperti apa, kita akan kemas. Yang jelas kita mencoba memunculkan budaya ini, yang budaya Nusantara itu yang memang adalah bisa intinya pada agama yang bisa dinikmati oleh siapa saja dan juga keikutsertaan mereka gitu. Kita berharap dari seluruh umat yang ada di seluruh organisasi, ormas dan segala macam kita jadikan satu. Nah, yang kita harapkan nanti bagaimana Hindu itu apapun dia bentuknya, apapun itu adalah bersatu di Indonesia. Tidak ada lagi yang bicara yang berbeda, maksudnya menjadi perpecahan, tidak. Itu semua adalah keragaman, kemudian itu adalah kekayaan yang bisa kita jadikan satu dalam sebuah seni. Itulah. Ya, demikian kira-kira. Menarik sekali tadi Pak Marisula menyebutkan Manawasewa dan Madawasewa. Madawasewa. Jadi pelayanan kita kepada sesama dan juga pelayanan kita kepada ide Sang Hyang Widi Wasa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Betul. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita melaksanakan perayaan ini tapi bukan dalam arti perayaan ya yang besar, tapi adalah simekrame dengan mengundang umat Hindu seluruh Indonesia untuk dapat hadir dan ikut juga merayakan dengan baik, yaitu Hari Suci Nyepi tahun Saka 1947 di tahun 2025 ini. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan juga satu-satu rangkaiannya ya, Pak Nyoman Sukasana juga. Nah, menarik nih, dalam Baksos ini kan sebenarnya sudah bertahun-tahun kita lakukan gitu ya, tapi di tempat yang berbeda-beda biasanya. Nah, ada yang menarik terkait dengan kegiatan dadakan di Lampung tadi gitu ya. Namun sebelumnya ingin Tiang tekankan kembali, di sebelah Tiang nih Pak Made Susilo adalah ketua satunya, jadi beliau ini fokus untuk acaranya. Nah, di sebelahnya Tiang lagi ini adalah Pak Nyoman Sukasana, beliau ada ketua 3, beliau fokus untuk Baksos dan juga perlengkapannya. Nah, lanjut Bapak, untuk yang di Lampung tadi ini kenapa dipilih di sana? Oh iya, baik, saya jelaskan Mbak, kenapa kita memilih tempat di Lampung. Tujuan yang pertama, bagaimana kita bisa ya memberdayakan umat kita, umat Hindu yang ada di Lampung itu. Baik. Dan sebagai bentuk perhatian kita juga dari pusat, bagaimana kita bisa memberikan rasa ada perhatian lah ya dalam bentuk kesehatan ya. Bagi umat kita yang di situ. Memang beberapa tempat yang menjadi pilihan kita hasil rapat tempoh hari memang kita putuskan di Lampung karena tahun lalu juga pernah di Jawa Tengah itu. Sehingga kita berharap kita bergilir tempat. Sehingga semua umat yang ada untuk merasakan gitu. Demikian Mbak. Nah, tadi sudah menjelaskan dengan rangkaian. Sebenarnya yang ingin sedikit agak ke belakang nih. Sebelumnya di podcast sebelumnya Bapak Ketua Umum Panitia Nasional sendiri dan Mas Santi Nasional bilang katanya pada saat menentukan orang-orang untuk anggota yang membantu beliau untuk menyelesaikan acara dan Mas Santi Nasional ini, beliau mencoba menelpon satu-satu dan banyak penolakan katanya. Nah, pada saat ditelepon oleh Pak Ketum, apakah Bapak sempat tersirat bahwa kenapa harus saya, dan akhirnya juga mau bersedia untuk menjadi panitia juga? Siapa dia? Ya, sebenarnya saya bukan yang pertama kali ikut. Bukan pertama kali. Sudah sering ini ya beberapa kali lah saya ikut kegiatan ini gitu. Waktu awal karena mungkin tidak sebagai ketua gitu, tapi saya ikut menghadap ke presiden, wapres juga sudah pernah gitu. Dan ketiga kemarin pertama dari Parisada dulu menyampaikan gimana berkenan ikut. Kalau saya adalah pengabdian, kalau kita bisa bilang ngayah itu ya panggilan ya. Ya panggilan. Tidak ada alasan untuk menolak panggilan itu, paling ngayah kepada agama ya. Tidak ada penolakan itu, dan itu ya saya tentu merasa senang sekali kalau bisa dilibatkan gitu. Ya, senang. Dan tentu semasih bisa apa yang bisa kita lakukan, bisa kita persembahkan kepada agama, ya mari kita lakukan itu dengan senang hati kan itu ya. Bapak tidak hanya berkontribusi pada negara, tapi juga kepada umat ya. Ya kita juga kan ingin
bagaimana ikut mendorong ya, Baik. saya selaku juga ikut di pemerintahan, bukan apa ya, dalam inilah ikut di dalam ya instansi pemerintah gitu. Tentu juga ingin dorong juga ya apa yang bisa kita lakukan. Jadi bukan di belakang saja gitu. Kalau kita bisa menyumbangkan ide, pikiran dan segala macamnya, kenapa kita tidak lakukan? Ya dengan senang hati saya ikut gitu. Ini bagus nih buat jadi contoh buat anak-anak muda berikutnya gitu ya. Jangan takut kalau dipilih menjadi panitia dalam acara nasional ya, berskala nasional. Karena perlu dicontoh juga untuk menarik kembali bahwa nanti anak-anak itu jangan takut salah sih sebenarnya gitu ya. Ambil saja dulu, jalani dulu, apalagi didampingi oleh orang-orang yang senior seperti Pak Made Susilo dan juga Pak Nyoman Sukarsana. Nah, kalau Bapak bagaimana? Kalau saya sendiri pada prinsipnya hampir sama dengan Beli Made Susilo. Jadi kalau saya ditunjuk ataupun dimintain bantuan untuk ikut ke panitia nasional, ya di sini ini peluang untuk saya bisa bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik lah, mencoba berbuat yang terbaik seperti tadi. Bukan karma baik juga gitu ya. Terbaik. Tadi bilang beli ngayah ya, saya juga itulah ngayah. Pada prinsipnya hampir sama. Dan kebetulan ini yang tidak hanya yang pertama. Tahun lalu saya sebagai sekretaris. Nah, sekarang naik kelas dia jadi ketua 3. Istilahnya kemarin kalau kita bilang dari jabatan karir tuh ada nih, jabatan ngayahnya ada ya sekarang. Baik. Jadi begitu saya ditunjuk, saya siap Pak. Siap membantu bagaimana kita menyukseskan Dharma Santi Nyepi Nasional ini ya. Baik. Bagaimana kita bisa berkarya lah gitu, berkarya untuk berkontribusi juga umat Dharma yang ada. Kayaknya nggak sempat mikir deh. Iya saja. Kalau tentara memang beda ya. Jadi kalau ini langsung bilangnya siap gitu ya, gitu. Betul. Tapi ya baiklah, ini keren banget ya. Kita mudah-mudahan bisa menyukseskan perayaan Dharma Santi Nasional ini. Nah, tadi balik lagi mengenai persiapannya. Nah, pastinya kan butuh dana juga, anggaran ya. Nah, nanti mungkin akan dibahas sedikit saja gitu kepada para sahabat Baskara gitu ya, kemana mereka bisa juga melakukan turut mendukung acara ini, baik yang tidak bisa hadir pun masih bisa melakukan karma baik dengan berdonasi gitu ya. Karena ini balik lagi, ini acara yang memang sebenarnya cukup berskala besar nasional, dan pasti kita berharap juga ingin menyukseskan bahwa kita menunjukkan eksistensi juga. Dengan kita melakukan ini pun jadi momentum penting itu tadi, simak rama untuk kita lebih guyup sebagai satu bangsa dan negara yang baik gitu. Nah, kepada Pak Made Susilo lagi yang balik gitu ya. Tadi kan mungkin belum mau spill banyak nih artis-artisnya gitu. Tapi undangannya kan sudah jelas sih bahwa sekitar 2.500 sampai 3.000 ya Pak ya. Sekitar 3.000. Nah, itu pastinya yang diundang kan tidak hanya ormas-ormas maupun umat Hindu yang ada di Jabodetabek, tapi juga dari beberapa daerah lainnya di luar Jabodetabek gitu ya. Jadi yang pastinya nanti diundang itu adalah ormas-ormas yang di luar Jabodetabek, atau memang hanya perwakilannya saja? Kita ada pengerahan massa sebenarnya. Ya. Maksudnya pengerahan massa itu bukan massa yang negatif. Maksudnya ada seksi itu. Tentu kita akan berharap ya undangan ini kan tidak pada individu-individu. Ya, kita punya Tempe, punya Banjar dan segala macam, dan punya perwakilan-perwakilan di seluruh Indonesia. Kita berharap kehadiran itu tentu dengan penuh kesadaran ya. Melalui ketua Tempe, ketua Banjar dan segala macam. Yang resminya tentu kepada beliau-beliau yang memang kita anggap bias yang ya ketua dan segala macam itu kan resmi secara itu. Tentu kita harapkan juga mengajak dari semua instansi atau yang terlibat itu untuk tampil nanti hadir gitu pada saat acara tersebut. Apakah gitu. juga mengundang dari pejabat lain yang betul. mungkin non-Hindu gitu ya? Ada beberapa undangan yang kita akan libatkan dari non-Hindu pasti itu ya, dari perwakilan dari rekan-rekan Muslim, Kristiani, Buddha dan yang lain-lain. Itu akan kita resmi melakukan atau mengadakan undangan ya. Dan tentu juga ya bukan Jakarta saja karena ini sifatnya nasional ya, tentu dari perwakilan di Sumatera, Jawa, Bali dan tempat yang lain juga akan kita undang gitu. Baik. Ya. Nah, tadi dipilih di Mabes TNI Cilangkap gitu ya. Kenapa Bapak? Kita kan rapat beberapa kali rapat kita dari awal rapat
kita sudah ada beberapa opsi ya yang disampaikan pada saat itu. Pilihannya kenapa ya memang kita tempat ini yang kira-kira kapasitasnya Baik. bisa banyak gitu Baik, ya. baik. Kemudian gampang terjangkau. Nah, itu kan strategis juga lah ya, ya jauh-jauh, strategis iya. dan ya dari kalau kita bicara segi keamanan pastilah ya. Pasti aman lah Tidak ya. ada yang menafikan tidak ada. Pasti Baik. itu adalah juga tempat yang aman. Jadi dari beberapa aspek itu ya kita akhirnya memilih Mabes TNI ya. Ya dan sudah bersurat dan sudah ini kita sudah dapat izin lah secara apa namanya berkomunikasi gitu ya. Secara resminya tentu kami akan menghadap kepada Panglima TNI, kepada hal yang lain gitu. Itu. Kenapa dipilih Mabes TNI? Keren. Baik. Dan juga mengundang anak-anak muda berpartisipasi sebagai panitia. Betul. Oh, kalau berarti Kalau mungkin panitia siapa ini aja? kan banyak sekali. Oh siapa ya? Hampir seluruh unsur anak-anak Ada muda ya. Prada, Iya ada PMHDI berada, gitu ya. betul. Wow. Jadi hampir semua yang apa namanya organisasi kehinduan yang ada di Indonesia tentu dan itu ada perwakilan dari mereka ya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu tuh nggak hafal juga. Iya benar. Tapi mereka juga memang harus hadir karena biar mereka juga belajar. Betul, Regenerasi betul. lah Ya, ya. betul. Kan Bapak mungkin nanti ke depannya akan menjadi tamu gitu ya. Iya, kita suatu jadi saat tamu, jadi tamu, mereka ya. yang menjadi panitianya Betul, gitu. ya. Nah, sekarang kembali lagi ke Pak Nyoman Sukasana. Tadi menyebutkan juga rangkaian dari berbagai macam baksos. Ada lagi namanya menanam pohon juga kan Pak ya? Ada. Gitu ya. Itu pohon apa yang ditanam dan di mana dan kenapa harus di situ? Oh ya, kami jelaskan Mbak. Memang ada juga rangkaian nanti, yaitu kegiatan menanam pohon. Baik. Nah, program ini kebetulan dihandle oleh KMHDI. Jadi kita bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh elemen kehinduan yang ada. Baik. Nah, ini jenis pohon yang tanamin nanti pohon mangrove, Mbak. Oh, mangrove. Pohon mangrove. Oke. Tempo hari kita sudah audiensi ke Kementerian Kehutanan. Oh. Nah, itu dari Kementerian Kehutanan akan mendukung untuk pohon mangrove-nya. Wow. Ternyata tempatnya itu di Teluk Naga di Tangerang itu, di pinggir pantai. Sepanjang berapa meter nanti? Kurang lebih radiusnya ada 1 hektar kurang lebih. Wow. Ada. Berapa itu pohonnya Bapak? Kemarin kita rencanakan sekitar 1.500 pohon itu. Wow, keren. Yang kita tanam nanti ya. Mudah-mudahan nanti hari H lancar. Karena beberapa kali survei itu kan karena ini mangrove kan air agak tinggi dia. Kami lihat dari survei itu airnya itu setinggi 50 cm sampai 80 cm ya. Pas musim hujan juga nggak ya Pak ya? Ya mudah-mudahan nanti Sudah hari H ya kita berdoa aja agak surut airnya sehingga dalam nanam itu lebih lancar demikian Mbak. Setengkara. Ya. Wah keren banget 1.500 loh yang ya. tanam pohon ya. Ya mudah-mudahan nggak hanya ditanam tapi ditengok lagi ya Pak ya. Ya Udah tentu tumbuh kita apa akan belum, dirawat ya. gitu. Ya baik, keren. Itu bagian dari ini juga kan Trita Karana. Wah ya betul. Gambaran Trita Karana bagaimana kita hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia sendiri dan manusia dengan alam lingkungannya. Jadi benar-benar sudah diimplementasikan gitu ya. Betul. Baik, tadi juga menarik menjelaskan terkait dengan boga sewanam tadi ya, berbagi apalagi sama di bulan puasa juga gitu kan ya. Nah, boleh tahu kira-kira nanti rencananya memberikan berapa banyak nasi boxnya ini gitu loh. Oh, baik, saya jelaskan sedikit. Nanti kita awali sebagai stimulan pemancing lah ya. Mancing dari panitia mungkin menyiapkan untuk sekitar 300 pok. Oh. Biasanya nanti Mbak itu umat yang lain pada ikut support. Lama-lama 1.000 ya? Bisa lebih dari itu. Oh bisa lebih dari itu. Karena nanti kan di masing-masing pengempon puro yang ada di wilayah Jabodetabek ini kan nanti kita tembusi. Tembusi. Nanti siapa warga yang mau ikut berpartisipasi. Biasanya itu jadi berlipat-lipat itu. Karena apa kan orang kita harus memberi kan. Nah memberi sehingga pada saat momen itu masing-masing umat yang tergerak hatinya untuk memberi silakan terbuka begitu. Sehingga masyarakat yang ada di Jabodetabek ini bisa berpartisipasi. Gitu. Keren. Momennya pas banget soalnya ya, pas bulan betul, Ramadan juga. Ya. Baik. Lalu juga ada Makerti Ayuning Segara. Nah, ini rencananya di mana, tanggal berapa dan kenapa memilih di sana juga? Baik, untuk Makerti Ayuning Segara itu kita rencanakan di
Pura Segaro Baik. di sekitar pantainya itu. Jadi kita akan laksanakan itu sehari sebelum lasti, Mbak. Oh. Ya, sehari sebelum lasti. Kalau itu kan Makerti Ayuning Segaro itu kan bahasa ininya ya, bahasa tingginya. Sebenarnya itu kita bagaimana bersih-bersih lingkungan, Ya. bersih-bersih pantai. Bagian Trihita Karana Iya, lagi bagian tadi ya. Trito Karno juga itu kan. Kalau di Bali sekarang itu ada masalah ya sampah itu kan Betul. menjadikan permasalahan. Kita berharap juga nanti program Makerti Ayuning Segaro ini memang tidak hanya di Jakarta, udah otomatis itu Mbak. Jadi sehari sebelum melasti itu pasti itu di seluruh Indonesia akan bersih-bersih di pantai itu. Nah ini nanti kita pusatkan di Pura Segaro untuk Jakartanya demikian Mbak. Ya, baik. Tahun lalu kan sempat kita di Pakis ya, Ya. Pantai Pakis gitu ya. Dan itu menarik sekali tuh. Ternyata kita baru sadar pantai yang kita anggap ini adalah untuk disucikan, ternyata juga banyak sekali sampah-sampah. Sekalian menyadarkan juga masyarakat sekitar mungkin ya. Iya betul. Gitu. Keren banget. Nah, nanti ada puncaknya juga, ada Taur Agung Kesange di Candi Prambanan gitu. Mungkin Pak Made Susilo silakan bisa dijelaskan sedikit gitu, di Prambanan ini seperti apa nanti? Iya, kalau di Prambanan kan karena Taur Agungnya adalah puncak acara. Sebenarnya memang ada nanti yang lebih berhak untuk menyampaikan itu. Tapi secara global itu karena sebuah rangkaian, kemudian kita juga sudah ada bentuk panitia dari di samping dari nasional di kendaraan, tentu Jogja juga akan menyiapkan dari PHDI Jogja dan akan dilakukan kegiatan di Prambanan. Ya. Memang Prambanan ini menjadi sementara menjadi pusat ya kebudayaan Hindu yang terbesar ya. Sekarang kenapa itu juga dari tahun 87 itu sudah dipergunakan gitu. Dan nanti kegiatannya adalah ya sudah ada yang siapa yang ngumpul dan segala macam, tentu nanti akan dijelaskan oleh panitia. Lagi yang di Candi Prambanan betul. Kita berkolaborasi tentu ya. Baik. Wah, keren banget. Karena ini serentak nasional betul. Bapak kan nggak mungkin langsung menjangkau semuanya ya. Baik. Nah, ada lagi namanya seminar nasional nih Pak, gitu kan. Serentak juga di seluruh Indonesia gitu ya. Mungkin bisa spill sedikit seminar apa sih yang akan dibawakan gitu Pak? Apa ya? itu ada ini. Itu nanti yang disupervisi oleh Prajaniti itu. Prajaniti. Baik. Itu kalau temanya sih masalah spiritual kalau nggak salah. Spiritual ya. Baik. Dengan menghadirkan beberapa narasumber ya. Dari BPIP, kemudian dari Kementerian Agama gitu. Ya. Ya mungkin nanti akan dijelaskan itu ya. Karena kami juga nanti belum tidak terlalu dalam. Memang kita ikut. Udah bagian masing-masing. Ya, bagian masing-masingnya. Baik. Takut salah nanti. Baik. Dan ini menarik juga bahwa ada beasiswa pendidikan. Ya. Oke, baik. Jadi memang ini kerjasama dengan semua lini, semua bidang, ada sosial budaya, lalu ada juga nanti seni tari tadi gitu ya. Dalam rangkaian Dharma Santi Nasional kan sudah bertahun-tahun kita laksanakan gitu ya. Dan pastinya kita tujuannya adalah saya lagi untuk si Mekrame gitu ya. Pasti sudah dipikirkan juga. Dan kalau boleh tahu spill juga nih, persiapannya berapa bulan nih Pak? Wah, dari terbentuknya panitia nih. Bulan 11 ya. Dari bulan 11. Kalau dari awalnya mungkin pertemuan pertama kali itu sebenarnya baru sih sebulan ya. Sebulan terbentuknya panitia. Tentu dalam pemilihan panitia itu sudah ada, ya apa yang akan dilaksanakan gitu secara ini. Setelah itu kita kumpul, pertama kali kita rapat, itu membentuk panitia benar-benar komplit. Kemudian barulah apa saja kegiatannya, ini juga sambil jalan kan. Ya, proses ini sambil jalan sampai ketentuan sampai 15 kegiatan yang kita lakukan, dan ya satu persatu nih apa yang dilaksanakan dan memang sudah dipersiapkan gitu. Dan kita melalui beberapa kali rapat ya. Sampai terakhir kita Zoom ya, ini semua kegiatan dinamis lah gitu ya. Ya, kegiatan ini juga banyak sekali masukan, tentu kita juga tidak semua bisa diwadahi gitu kan. Mungkin nanti sebenarnya udah disampaikan juga mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk bersama, yang tentu kan juga keterbatasan macam-macam nih kita ya. Kita berharap sampai puncak semua kesederhanaan lah. Ya, dan itu juga dari umat semua ya. Dari umat, dan kita akan kembalikan kepada umat gitu ya. Mudah-mudahan juga
kita juga bisa mengundang Bapak Presiden ya. Ya, itu harapan Melalui kita, BPH betul. kita menyampaikan aspirasi kita. Betul. Kalaupun tidak, ya kita juga berterima kasih Ya. karena telah didukung dari berbagai macam kementerian juga kan, Betul, juga betul. kita dibantu. Baik, Bapak, akhirnya kita di penghujung acara gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Mungkin lebih layak lagi kalau sebaiknya Pak Mario Susilo dan juga Pak Nyoman Sukasana yang memberikan closing statement untuk persiapan sebagai panitia nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 April nanti. Silakan Bapak. Oke. Karena ini adalah perayaan Hari Suci Nyepi nasional ya. Ya. Namanya nasional. Ya. Kami berharap dari panitia tentu keterlibatan dari seluruh masyarakat. Baik. Ya, apapun itu statusnya gitu, kita tidak pandang itu. Keterlibatan itu, dan mudah-mudahan semua guyub dan semua satu ngayah. Ya, ngayah untuk itu Sang Hyang Widi Wase. Dan tentu tadi kalau bilang Trihita Karana, yang paling nyata itu adalah kita kehidupan manusia, ya, sesama manusia. Mari kita sama-sama membangun umat Hindu ini menjadi satu, yang nantinya kesejahteraan bagi umat. Itu tentu itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Pokoknya hilangkan keakuan, ya, keegoanku betul, gitu ya, ya. Ini ya, kita betul. semua satu. Betul, gitu. satu Nggak ada Nusantara. lagi namanya Hindu Bali, Hindu Jawa, Ya, Hindu betul, Sulawesi, tapi makanya, ya. Hindu Nusantara. Nusantara. Baik, kalau Pak Nyoman Sukasana? Baik, pada prinsipnya sama. Ya, mari kita sebagai umat Hindu Nusantara, mari kita bersatu padu, guyub. Bagaimana kita bisa merancang kegiatan ini yang tadi kami sudah uraikan, dari baksos, apa segala macam itu, sampai nanti gongnya pada puncak berbentuk Dharma Santi Nyepi Nasional. Baik. Pada tanggal 26 April 2025 itu memang rangkaian cukup panjang. Baik. Ya, kami mendapat support, dukungan tidak hanya umat Hindu ada yang Jakarta, tapi bagi seluruh umat Hindu yang ada di Nusantara. Mari kita bersatu padu, saling guyub, saling support, sehingga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan aman, lancar, sukses tentunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sukasana dan juga Bapak Mande juga. Dan akhirnya kita akan segera menutup acara podcast kali ini. Sahabat Baskara, terima kasih telah terus setia untuk menemani Badan Penyiaran Hindu Podcast. Next time kita juga akan menampilkan narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi. Dan izinkan Tiang untuk mengucapkan Antuk Paraman Santi. Om Santi, 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 Om.